Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jumat hari ini Jumat ketiga di bulan Rabiul Awal, atau sebahagian saudara kita menyebutnya bulan Maulid atau bulan Maulud. Para ulama ada sedikit perbedaan pendapat perihal tanggal kelahirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berpendapat Rasul lahir pada tanggal 2 Rabiul Awal. Ada yang berpendapat tanggal 5 Rabiul Awal. Ada yang berpendapat tanggal 17 Rabiul Awal. Ada yang berpendapat tanggal 22 Rabiul Awal. Ada yang berpendapat tanggal 12 Rabiul Awal. Terlepas daripada perbedaan pendapat penetapan tanggal kelahirannya Nabi Muhammad, ada kesepakatan yang sangat luar biasa. Para ulama sepakat lahirnya Nabi Muhammad hari Senin yang kita kenal dengan sebutan tahun gajah, bulan Rabiul Awal. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jauh sebelum Nabi kita Muhammad lahir ke muka bumi, di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam yang kita kenal dengan Abul Anbiya wal Mursalin, Nabi Ibrahim dikenal dengan bapaknya para nabi, bapaknya para rasul. Di tengah-tengah munajatnya Ibrahim, beliau bermohon, bermunajat, meminta kepada Allah dengan doa, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wallahu a'lam bihaqiqati muradih. Dalam munajatnya Nabi Ibrahim, ya Tuhan kami, wab'ats, utuslah, fihim, di tengah-tengah mereka, rasulan, seorang nabi, minhum, dari kalangan mereka, yatlu, yang membacakan kepada mereka ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, yang mengajarkan Al-Quran dan hikmah. Para ulama ahli di dalam tafsirnya mengungkap makna isi doa Nabi Ibrahim ini adalah permohonan kepada Allah agar Allah mengutus seorang nabi, seorang rasul akhir zaman yang diberikan wahyu yang namanya Al-Quran. Tidak ada lagi nabi yang diberikan wahyu Al-Quran oleh Allah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini pun menjadi hujah atau dalil dari sekian banyak nabi dan rasul, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lahir di kota Mekah dekat dengan Ka'bah Baitullah. Ini menjadi rujukan kita dan menjadi pemahaman kita. Ternyata Nabi Ibrahim alaihi salam sudah tahu akan lahirnya seorang nabi, seorang rasul yang agung dan mulia. Menginjak lagi di zaman Nabi Isa alaihi salam, ketika Nabi Isa alaihi salam dakwah kepada kaumnya Bani Israel, di tengah-tengah dakwah itulah Nabi Isa alaihi salam menyampaikan kepada kaumnya
Apa kata beliau? Wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wahai kaumku, ketahuilah, aku sudah bahagia, aku senang. Allah memberikan kabar kepadaku akan lahir, akan diutus seorang nabi akhir zaman, penutup seluruh nabi, penutup seluruh rasul, yang namanya Ahmad. Nabi Isa alaihi salam hatinya sudah penuh dengan kegembiraan, sudah penuh dengan rasa bahagia, diinformasikan oleh Allah akan turun nabi akhir zaman yang namanya Ahmad. Padahal nabinya belum lahir, nabinya belum turun, nabinya belum diutus, tapi hati Nabi Isa sudah penuh dengan kegembiraan. Bahkan dalam keterangan-keterangan hadis yang lain disampaikan, Nabi Adam alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, di dalam doanya diselipkan doa agar Allah menjadikan dirinya sebagai umat Nabi Muhammad. Betapa tingginya keinginan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad ingin jadi umat Nabi Muhammad. Kenapa mereka para nabi ingin menjadi umat Nabi Muhammad? Tentu jawabannya begitu banyak dan luas. Inti daripada harapan mereka, karena ketika menjadi umat Nabi Muhammad, kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dengan umat-umat Nabi yang lainnya. Kenapa umat Nabi Muhammad menjadi mulia dan tinggi kedudukannya? Karena Nabi yang diutus, Nabi yang diturunkan oleh Allah yang namanya Ahmad atau Muhammad, Nabi Rasul yang paling mulia, yang paling agung. Bukan hanya sekelas para Nabi, kemuliaan Nabi, keluhuran Nabi Muhammad mengalahkan seluruh makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pantas para Nabi sebelum Nabi Muhammad ingin diangkat menjadi umat Nabi Muhammad. Kita tidak perlu berdoa lagi, kita tidak perlu bermunajat lagi kepada Allah untuk dijadikan umat Muhammad. Allah sudah melahirkan kita otomatis langsung menjadi umat Nabi Muhammad. Karena memang kita lahir di akhir zaman ini. Yang jadi pertanyaannya, adakah dalam hati kita rasa bahagia, rasa senang, rasa gembira dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad? Sekelas Nabi Isa alaihi salam baru mendengar kabarnya saja sudah bahagia hatinya. Kita tidak pernah berdoa kepada Allah untuk dijadikan umat Nabi Muhammad. Kita tidak pernah nangis di hadapan Allah untuk dijadikan umat Muhammad. Allah betapa cinta dan sayangnya kepada kita. Kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad. Harusnya dalam hati kita penuh dengan kegembiraan, penuh dengan kebahagiaan. Maka wujud daripada kegembiraan, wujud daripada kebahagiaan menjadi umat Nabi Muhammad, saudara-saudara kita seiman dan sekeyakinan, setiap kesempatan, di setiap tempat banyak mewujudkan, membuktikan bukti kebahagiaan menjadi umat Nabi Muhammad. Dengan cara yang kita lihat saat ini, ada yang namanya acara tabligh akbar dalam rangka menghidupkan, dalam rangka mengingat, dalam rangka mengulang sejarah
dalam rangka membuka sejarah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bentuk kegembiraan, itu bentuk kebahagiaan sebagai umat Nabi Muhammad. Maka dalam surah Yunus Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un wallahu a'lam bihaqiqati muradi." Katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillah wa bi rahmatihi. Kata Ibnu Abbas bila memberikan tafsiran, bi fadlillah wa bi rahmatihi adalah ilmu dan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, sampaikanlah wahai Muhammad atas ilmu Allah, atas diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fabidzalika falyafrahu, maka bergembiralah, berbahagialah atas diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka membuktikan bentuk kebahagiaan kita menjadi umat Nabi Muhammad, bentuk kegembiraan dan kebahagiaan diutusnya Nabi Muhammad, maka hidupkanlah sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memperingati kelahirannya Nabi Muhammad hanya setahun sekali, padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingati hari kelahirannya bukan 1 tahun sekali, bukan 1 bulan 1 kali, tapi Nabi Muhammad memperingati hari kelahirannya setiap pekan dengan cara berpuasa di hari Senin. Abi Qatadah sahabat Rasul menyampaikan, riwayat Imam Muslim, Rasul ditanya, su'ila an yaumil itsnain, Rasul ditanya perihal hari Senin, ya Rasul, kenapa engkau Rasul berpuasa di hari Senin? Apa jawab Rasul? Di hari Senin aku dilahirkan, di hari Senin aku diangkat menjadi nabi dan rasul, di hari Senin pula Allah menurunkan wahyu, bahkan dalam hadis yang lain di hari Senin pula aku hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Nabi menghidupkan, mensyukuri hari kelahirannya bukan 1 tahun 1 kali, bukan 1 bulan 1 kali, tapi setiap pekan dengan cara berpuasa. Kita sebagai umat Nabi Muhammad yang tentu nilainya mulia di hadapan Allah, kemuliaan kita karena mulianya Nabi Muhammad, maka saya mengajak di bulan yang agung ini, di bulan yang mulia ini, mari kita sama-sama hidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah apa yang telah dicontohkan Rasul. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah maupun hubungan dengan sesama manusia jangan keluar daripada contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itulah cara bentuk syukur kita kepada Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, melalui khutbah yang singkat ini saya mengajak, mari kita sama-sama jadikan diri kita umat yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya mari kita sama-sama hidupkan sunnahnya, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti kelak di hadapan Allah mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum.